Kembali dengan saya Rini Susanti, pendamping Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mensimulasikan modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2 tentang mendukung perawatan sehari-hari pada ibu hamil. Tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian mengetahui cara agar ibu hamil terbiasa hidup bersih dan istirahat cukup. Dan yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mendukung kesehatan ibu hamil. Di sini saya akan menjelaskan ibu-ibu tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Jadi gizi seimbang itu apa ibu-ibu? Bukan hanya makan nasi saja atau sayur saja, tapi gizi seimbang itu yaitu ada air mineral, kemudian ada karbohidratnya. Karbohidrat itu bisa nasi, jagung, ataupun kentang. Kemudian proteinnya apa saja ibu-ibu? Bisa daging ayam, daging sapi, tahu, tempe. Lalu harus ada buah-buahan. Buah-buahannya bebas, bisa jeruk yang murah-murah, apel. Kemudian harus juga ada sayuran. Sayuran bebas, itu bisa sayuran hijau, wortel, sawi. Nah, di situ ya. Jadi ibu hamil itu gizinya harus seimbang. Ada air mineral, ada protein, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian kita lihat ibu-ibu, perubahan fisik pada ibu hamil. Jadi tidak sama seperti kita. Pada ibu hamil ada perubahan fisik dan hormonal, di mana payudara makin bertambah besar karena payudara memproduksi air susu untuk saat melahirkan, menyusui bayinya. Kemudian mual muntah pada trimester pertama. Ibu-ibu merasakan mual muntah pada trimester pada awal kehamilan. Nah, di situ mual muntah itu berarti ada terjadinya perkembangan janin di dalam perut kita. Mual muntah itu hal yang biasa ya ibu-ibu, jangan khawatir. Ibu-ibu tidak perlu minum obat ataupun yang lainnya. Cukup ibu-ibu makan sedikit tapi sering. Sedikit tapi sering itu apa sih, Bu? Sedikit tapi sering itu misalnya ibu bisa mengkonsumsi roti ataupun nasi, tapi dengan jumlah yang sedikit. Tapi nanti pas 1 jam kemudian ibu bisa makan kembali. Lalu buang air kecil sering pada trimester ketiga. Kenapa buang air kecil sering pada trimester ketiga? Karena perut semakin membesar, menekan kandung kencing di dalam perut ibu. Si bayi menekan kandung kencing ibu. Makanya ibu saat kehamilan di usia 7 bulan itu sering kencing ya Bu ya. Kemudian saat ibu hamil merasakan tidak nafsu makan, betul gak Bu? Nah, tidak nafsu makan karena itu kan perubahan fisik ya Bu ya, perubahan hormonal di mana kita malas ngapa-ngapain, kita juga merasa kelelahan, pengennya tiduran aja. Betul nggak Bu, ibu-ibu? Nah, kemudian ibu-ibu, zat-zat yang dibutuhkan ibu hamil diantaranya itu zat besi. Kenapa ibu-ibu zat besi itu penting? Zat besi itu penting untuk menghindari kekurangan darah bagi ibu hamil. Karena kalau ibu hamil kekurangan darah itu dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, dan itu merupakan penyebab salah satu stunting ya Bu Ibu. Zat besi itu adanya di mana ibu-ibu? Bisa di sayuran hijau seperti sayur bayam, kemudian ati, daging, itu ada sumber zat besi ya Bu Ibu. Lalu yang kedua ibu-ibu, ibu hamil itu harus menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Jadi jangan karena kita hamil malas mandi, nggak boleh ya Bu Ibu. Kita harus rajin mandi, keramas, gosok gigi. Di sini manfaat kalau kita rajin menjaga kebersihan tubuh, apalagi personal hygiene. Personal hygiene itu menjaga kebersihan kemaluan untuk mencegah keputihan, mencegah gatal-gatal, lalu pas saat persalinan mencegah infeksi pas saat persalinan.
terus mencegah penyakit menular saat persalinan atau pada bayi baru lahir. Di sini juga mengurangi manfaat kebersihan itu yaitu mengurangi adanya kuman yang masuk selama kehamilan dan juga mencegah penyakit menular. Lalu ibu hamil itu harus istirahat yang cukup ya Bu, minimal 6-7 jam pada malam hari dan 1-2 jam pada siang hari. Jadi ibu hamil juga harus tidur siang. Karena apa, ibu hamil itu perlu istirahat yang cukup untuk perkembangan otak bayi dan untuk tubuh si ibu. Kenapa banyak penyebab ibu hamil tidak bisa tidur di malam atau di siang hari? Salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan itu kenapa ibu-ibu kadang cemas, bayi saya sehat nggak ya, terus saya lahirnya bisa normal nggak ya. Kebanyakan pikirannya seperti itu gitu. Kedua, kenapa tidak bisa tidur nyenyak? Karena pada trimester ketiga perut semakin membesar, kita susah untuk bergerak, miring kanan atau miring kiri itu susah. Jadi kadang ibu hamil kurang jam tidurnya pada di trimester ketiga di saat usia 7 bulan ke atas. Jadi penting sekali ya ibu-ibu untuk ibu hamil itu istirahat yang cukup. Lalu yang ketiga, ibu-ibu selalu mendukung kesehatan ibu hamil, di mana bapak-bapak ibu atau suami ibu itu perlu ya mendengarkan keluhan ibu, dan jika ada keluhan mungkin suami ibu bisa menenangkan ibu. Lalu keluarga atau suami harus banyak meluangkan waktu untuk ibu, dan suami itu harus sering membelai perut ibu hamil karena itu salah satu dukungan emosional pada ibu. Di samping si ibu nyaman, di situ juga ada untuk menstimulasi janin untuk mencegah stunting. Ibu-ibu, sampai sini jelas tidak penjelasan dari saya? Jadi ibu-ibu, saya ulang lagi ya, bahwa untuk mendukung perawatan ibu hamil sehari-hari itu diantaranya yaitu harus mengkonsumsi makanan bergizi, di mana ada gizi seimbang, yaitu ada air mineral, harus ada proteinnya, ada buah-buahan, dan harus ada sayur-sayuran. Kemudian untuk mendukung ibu hamil terbiasa menjaga kebersihan diri dan istirahat cukup, harus tidur 7-8 jam saat malam hari dan 1-2 jam saat tidur siang hari. Lalu kita harus menjaga kebersihan diri, terutama personal hygiene atau di kemaluan. Lalu suasana tidur harus tenang ya Bu ya, agar ibu bisa tidur nyenyak. Kemudian anggota keluarga harus bisa membantu pekerjaan di rumah. Dan yang ketiga, harus mendukung kesejahteraan ibu hamil. Ibu-ibu semua di sini, jika ada ibu hamil misalnya ya usianya kok udah 8 bulan tapi kok kayak 4 bulan, apa jangan-jangan gak sehat ya? Ibu-ibu jangan seperti itu ya. Kita tidak boleh mencela atau mengolok-olok si ibu, karena itu mempengaruhi emosional si ibu, dimana nanti si ibu akan kepikiran dan menyebabkan mencari penyebabnya atau apa ya Bu ya. Kemudian suami atau keluarga harus memberi perhatian dan di lingkungan harus memberikan informasi tentang ibu hamil dan kesehatan ibu hamil. Dan keluarga dan suami harus selalu siaga mengantar ibu hamil ke pelayanan kesehatan. Apalagi di trimester ketiga, bapak atau ibu harus siap membantu dalam kesiapsiagaan di mana ibu membutuhkan sewaktu-waktu. Demikian penjelasan modul 3 sesi 2 dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.